المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وآل بيته وذرياته وأصحابه وتابعه وناصري دينه وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الشيخ جنيد البغدادي وإلى الشيخ أبو يزيد البسطامي وإلى شيخنا محمود خالد عمر وإلى شيخنا عزير طيف عبد الله وإلى شيخنا عمر فتح الله وإلى شيخنا عبيد الأحرار أصولهم وفروعهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وفيوضهم وخيراتهم ونفحاتهم وأسرارهم والفاتحة بنات الشفاء والصحة والعافية والخير والبركة والنجاح والاستقامة أن الله تبارك وتعالى يشرح صدورنا ويفتح قلوبنا ويبارك حياتنا أموالنا أوقاتنا علومنا أعمالنا كل شيء أعطيتنا ويشفي مرضانا مرضى والدينا شفاء عاجلا شفاء تاما شفاء لا يغادر سقما ولا ألما دافئة من كل شر جالبة من كل خير لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وعلى كل نية صالحة ولرضاء الله تعالى وعلى من وأسلفنا الصالحون بجاه النبي المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم شهر الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi yassir wa la tu'assir wa tamimil khair. Alhamdulillah jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Polri, bapak-bapak, ibu-ibunya ada, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua DKM beserta pengurus yang insya Allah kita semua dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat walafiat, panjang umur, harta benda, fasilitas yang kita miliki, yang itu pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak lupa kita bersyukur atas nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat, memuliakan kita, dan yang akan menjadikan Allah ridho kepada kita di dunia dan di akhirat. Semoga nikmat itu semua dikekalkan dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan mengisi, biasanya kan tafsir ya, tafsir Jalalain. Cuma saya ngisi hadis aja ya. Itu hadis ke-19 daripada kitab Arba'in Nawawi. Karena hadis 19 ini hadis yang lumayan agak panjang. Jadi mungkin satu pertemuan ini satu hadis insyaallah kalau cukup waktunya. Al-haditsu at-tasi' asyar, hadis ke-19. Nasihatun nabawiyatun, nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tarsikhil aqidatil islamiyah, untuk pelurusan pembenaran daripada akidah Islam. An Abil Abbas, dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi namanya Abdullah, ayahnya Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebenarnya satu orang nih, Abdullah. Jadi kalau kita untuk mendoakannya, sebetulnya kalau satu orang sahabat itu radhiyallahu anhu. Nah ini kok radhiyallahu anhuma? Sebenarnya radhiyallahu anhuma itu untuk dua orang. Ya kalau kita belajar bahasa Arab tuh anhu, anhuma. Itu. Ini kenapa dua orang? Karena Abdullah ini sahabat, ayahnya yaitu Abbas juga sahabat. Jadi kaidahnya gitu. Kalau ada seorang sahabat meriwayatkan hadis, nanti dia dan bapaknya kalau sahabat juga ya, itu nanti anhuma. Gitu. Jadi Abdullah dan Abbasnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sama seperti Umar ya, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Karena Abdullahnya sahabat, ayahnya Umar juga sahabat. Tapi kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iya karena Umar sahabat, ayahnya Khattab bukan sahabat, jadi anhu. Kalau sahabat yang meriwayatkan, terus bapaknya juga sahabat, nanti domirnya radhiyallahu anhu. Qala mengatakan, kuntu, dulu aku khalfan Nabi, di belakangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari. Ini kalau di dalam kitab-kitab syarah hadis lainnya itu bukan hanya sekedar di belakang, bahkan rokibah. Jadi Rasulullah itu memboncengi sahabat Abdullah bin Abbas. Nah kalau Abul Abbas ini siapa? Jadi Abdullah bin Abbas itu nama kunyahnya adalah Abul Abbas. Ya, kunyah itu nama yang dimulai dari kata-kata abun atau umun. Mungkin kita sering lihat bapak namanya siapa? Abu Ahmad, padahal namanya Idris. Kenapa? Dia punya anak namanya Ahmad, jadi Abu Ahmad, kan sering gitu ya. Misalkan namanya Farid, anaknya namanya Idris, Abu Idris gitu. Nah kenapa dikatakan kunyahnya Abul Abbas? Likaunihi akbaro auladi, karena Ibnu Abdullah ini adalah putra tertuanya Abbas. Abbas ini pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua nih pamannya baginda Nabi yang beriman kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Hamzah, yang kedua Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini berarti masih sepupuan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Nabi mengatakan faqala ya gulam, wahai gulam. Gulam itu artinya anak, wahai anak. Ya, kenapa dikatakan anak? Karena memang dulu Ibnu Abbas masih muda, ya. Masih muda, ya, kira-kira umuran 9 tahunan lah. 9 sampai 10 tahun. Ya kita kan kalau ada anak kecil kan ya panggil, "Hai nak, nak." Nah itu. Karena dia masih kecil, masih muda. Ini sesungguhnya aku u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kamu kalimatin, beberapa kalimat, beberapa nasihat. Yang pertama adalah ihfadillah yahfadka, kata begini Nabi. Jagalah kamu Allah, jagalah kamu kepada Allah, maksudnya kamu jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan jaga engkau. Nanti akan saya uraikan hadisnya. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, tajidhu tujahaka, nanti kamu akan mendapati Allah di depan kamu. Ya. Kemudian idza sa'alta fas'alillah, nasihat berikutnya. Kalau kamu pengen minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nasihat empat berarti ya. Apabila kamu ingin minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kan sudah bilang sendiri tuh, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bahkan di dalam sholat itu kita sering ucapkan tuh, kalau nyadar nggak tuh, ya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta. Gitu. Minta apa? Minta pertolongan. Itu kalau lafaz iyyaka, kalau enggak ditasjid ya-nya, itu artinya dawu syamsi, sinar matahari. Jadi kalau iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Tapi kalau iya-nya enggak ditasjid, iyyaka, itu artinya dawu syamsi, sinar matahari. Jadi ngeri Pak. Wah, ternyata kalau imam itu tajwidnya enggak benar itu bahaya ini, terutama surat Al-Fatihahnya ya. Karena Fatihah itu adalah ruknun min arkanis sholat. Itu. Jadi minimalnya itu Fatihahnya benerin ya. Sebelum belajar Al-Baqarah, sebelum ngaji Ali Imran, Al-Fatihah dulu benerin. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Terus kemudian wa'lam annal ummata, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annal ummata, bahwasanya makhluk, seluruh umat ya, lawi jatama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in, kalau mereka berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepada kamu, baik jinnya, baik manusianya, semua makhluk berkumpul jadi satu nih, bahkan mulai dari Nabi Adam sampai manusia, makhluk yang paling terakhir, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, maka mereka semua tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Ya. Begitu juga ya. Wa ini jatama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Apabila mereka jinnya, manusianya berkumpul jadi satu untuk memberikan kemadorotan, membahayakan kepada kamu, mereka nggak akan bisa membahayakan kamu sama sekali, kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam, pulpen itu telah diangkat ya. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran sudah kering ya. Wajaffatis suhuf, rawahu Tirmizi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tirmizi itu boleh dibaca 3 ya, bisa Tirmizi, bisa Tarmizi, bisa Turmudi. Jadi kalau ada yang bilang Tarmizi, Ustadz yang satu bilang Turmudi, yang benar yang mana sih, Tarmizi atau Turmudi? Bisa semuanya ya. Kemudian waqala hasanun sahih, Imam Tirmizi mengatakan
ini hadis hasan sahih. Yang benar hasan apa sahih? Hasan sahih. Ya, kalau sahih itu ya dia hafalannya kuat. Ya, sangat tamamud dobet. Jadi kalau ditanya, coba hadis tentang ini, dia langsung bisa jawab tuh tanpa mikir-mikir lagi. Nggak ada salahnya, nggak ada kelirunya, walaupun satu huruf. Terus kemudian orangnya itu betul-betul waro adil, ya. Tuh. Dan sanatnya itu ittisalu sanat, ya. Tapi kalau hasan bedanya itu sama, hafalannya kuat, orangnya juga menjauhi dari menjaga muroah dan lain-lain. Bedanya itu hafalannya itu tidak sekuat sahih. Jadi masih di bawah dikit lah, itu hasan. Nah, maksudnya hasan sahih ini apa? Sebagian ulama mengatakan ini hadis hasan, sebagian ulama mengatakan ini hadis sahih. Gitu. Kemudian wa fi riwayat ghairi Tirmizi, dan riwayat selain Tirmizi, ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah maka kamu akan mendapati Allah di depan kamu. Jadi tujahaka sama amamaka itu sama artinya ya. Tujahaka ai amamaka, sama aja kayak sinonim ya. Kayak wajib sama fardu bedanya Pak Ustaz? Sama. Sunnah sama nafil sama. Ya kamu sholat apa? Sholat sunnah. Kamu sholat apa? Sholat nafilah. Itu sama saja. Ya. Sinonim lah, sinonim muradif. Kemudian ta'arraf ilallah fir rafa ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika rafa, ya, waktu longgar, maka Allah akan mengenalimu di waktu kepepet. Ya. Jadi kita ini dalam keadaan mungkin banyak duit, mungkin lagi sehat walafiat, ini perbanyak kencengin ibadahnya. Ya, jangan lupa Allah. Ya, nanti kalau dalam keadaan susah, nanti insya Allah ya cepat pertolongan Allah datang. Kemudian wa'lam annama akhta'aka, ketahuilah bahwasanya perkara yang akhta'aka, yang menyalahkan kamu, lam yakun liyusibaka, maka tidak akan bisa mengenai kamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa saja yang mengenai kamu itu bukan karena kesalahan kamu. Ya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah pertolongan Allah itu beserta kesabaran. Makanya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terus wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya kesusahan itu kelonggaran itu beserta kesusahan. Wa annal ma'al usri yusra, dan sesungguhnya di setiap ada kesulitan itu ada kemudahan. Ayatnya inna ma'al usri yusra. Ya, nanti akan kita bahas makna daripada hadis-hadis ini. Jadi matan hadisnya selesai. Sekarang kita bahas siapakah itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu seorang sahabat dan masih sepupunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia masih di perut ibunya, ya, atat bihi ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibundanya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bawa itu bayinya itu, bawa si Ibnu Abbas. Kemudian fa'adzana fi udunihi al-yumna, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengazani di telinga kanannya, wa aqama fil yusra, dan mengiqomahi di telinga kiri. Nah, ini dalilnya kalau bayi di lahir itu diazani. Kenali Allah sebelum dia kenal yang lainnya. Azanin di telinga kanan, iqomahin di telinga kiri. Kemudian suatu ketika ini futuhnya Ibnu Abbas, ini asbab beliau berkhidmat kepada baginda Nabi SAW. Ketika di malam hari beliau menyiapkan air untuk Rasulullah,
Ya untuk istinja, untuk wudhu. Lalu kemudian setelah bangun dari tidurnya Rasulullah kaget, wah udah ada yang nyiapin semua nih. Siapa yang menyiapkan ini semua? Ya, akhirnya ketahuanlah Ibnu Abbas. Maka Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas dengan sebuah doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fid din, fahamkanlah dia agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia takwil. Itu diantara maknanya ilmu tafsir. Makanya Ibnu Abbas ini termasuk ulama yang masih muda dia di kalangan sahabat yang menjadi rujukan para sahabat untuk bertanya mengenai ilmu tafsir. Ya, jadi bagaimana nih cara mendapatkan ilmu? Yang pertama itu pastinya kita belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu didapatkan dengan belajar. Kita aja kalau mau bisa naik mobil, belajar dulu nyetir mobil. Mau bisa masak, belajar dulu masak. Maka untuk ilmu agama belajar dulu untuk bisa. Kemudian cara mendapatkan ilmu yang kedua adalah dengan takwa. Dalilnya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Artinya ya, memang sih ilmu itu dengan belajar, tapi dengan kita belajar terus ilmu yang kita pelajari kita amalkan, nanti Allah akan memberikan kita ilmu yang belum kita ketahui. Semakna dengan hadis, man amila amalan bi ilmi warathahullahu ilman ma lam yu'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang belum ia ketahui, yang sudah ia ketahui, maka Allah akan berikan dia ilmu yang belum ia ketahui. Ibarat kata, yang udah tahu aja nggak diamalin, gimana mau dikasih gitu kan? Jadi yang udah tahu diamalin dulu, nanti Allah akan kasih kita ilmu yang belum kita ketahui. Jadi belajar, amalin ilmu yang telah dipelajari. Jangan nggak belajar, ya. Fakullu amalin, ya, maka setiap amal dengan tanpa ilmu, a'maluhum mahdudatun la tuqbal, maka amalnya tidak diterima. Sholat subuh 3 rakaat, ya, gitu contohnya, ya, macam-macam lah, ya. Ini sholat bukan menghadap kiblat sana, malah menghadap itu tuh barat timur, ya kan, nggak sah, ya. Sholat tapi berlumuran najis, ini karena ilmunya tidak diamalkan, atau dia keliru dalam beramal sebab karena tidak adanya ilmu. Lanjut kemudian yang ketiga, cara mendapatkan ilmu yang ketiga adalah dengan doa. Robbi zidni ilma. Itu doanya seringnya. Ini Nabi sering doa gini, Pak. Padahal Nabi itu manusia yang paling alim, tapi selalu berdoa Robbi zidni ilma, tambahkan dah ilmu. Nah, kita yang ilmunya kurang, ya kan, masa nggak mau doa Robbi zidni ilma. Yang terakhir, ya, cara mendapatkan ilmu adalah dengan berkhidmat, melayani ulama, ya, memuliakan ulama, melayani ulama, cinta kepada ulama. Tapi pastinya belajar juga, ya. Jangan mau khidmat tapi nggak belajar, ya. Belajar, cintai ulama, ya, muliakan itu ulama. Kenapa? Karena mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewarisnya para nabi. Jadi sebagaimana Ibnu Abbas dulu berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didoain sama Nabi nih, ya kan, sehingga dapat ilmu yang begitu deras, yang begitu banyak, Masya Allah. Kemudian ini ada sebuah kisah bagaimana kedalamannya ilmunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Abi Shalih mengatakan, sungguh, ya, suatu ketika aku melihat Ibnu Abbas di sebuah perkumpulan. Anna jami'a Quraisy, orang-orang Quraisy itu berbondong-bondong, mereka berkumpul ke rumahnya Ibnu Abbas. Ramai sekali. Kemudian qala fa dakhaltu alaihi fa akhbartuhu bimakanihim ala babihi. Ya, lalu kemudian aku masuk, ya, aku bilang kepada Ibnu Abbas, orang-orang itu banyak yang
ingin bertemu dengan engkau wahai Ibnu Abbas. Maka kata Ibnu Abbas, "Do'li wadu'an." Tolong ambilkan saya air wudhu. Wadu. Jadi kalau wudhu itu artinya ya kita wudhu membasuh wajah, kedua tangan. Tapi kalau wadu, wawunya di fathah, itu artinya adalah air wudhu. Jadi kalau wudhu itu perbuatannya, kalau wadu itu kan itu air wudhu. Gitu. Lalu kemudian beliau wudhu dan duduk di dalam rumahnya. Kemudian aku, kata Abu Soleh, diperintahkan Ibnu Abbas untuk menjumpai mereka, orang-orang yang pengen sowan kepada Ibnu Abbas. Mengatakan, Ibnu Abbas berkata kepadaku, katakanlah, mangkana yuridu ayyas'ala 'anil Qur'an wa hurufihi wa ma arada minhu falyadkhul. Siapa yang ingin bertanya tentang ilmu Al-Qur'an, ya, makna-makna Al-Qur'an, ya silakan masuk. Kemudian Ibnu Abbas ini, ya sahabat Ibnu Abbas itu berbondong-bondong orang masuk kan, menjelaskan, menguraikan semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Kemudian aku diperintahkan lagi ganti orang ya, diperintahkan lagi untuk memanggil keluar, man arada yas'ala 'anil halal wal haram wal fiqh. Siapa yang ingin bertanya tentang halal haram, fikih, maka silakan masuk. Berbondong-bondong orang masuk dan diberi jawaban yang begitu, ya, begitu jelas, ya, masya Allah. Kemudian juga setelah itu masuk lagi bergantian orang, ada yang nanya tentang faraid, ada yang nanya tentang syair, bahasa Arab dan macam-macam. Semua dijelaskan begitu jelas rinci oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, maka kata Abu Soleh mengatakan, ma ra'aitu misla hadza li ahadin minan nas. Aku tidak pernah melihat orang yang ilmunya begitu dalam melebihi Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini meriwayatkan hadis 1660 hadis. Wafat di Thaif pada usia 68. Wafat di Thaif pada tahun 68. Dan berumur 71. Jadi wafatnya Ibnu Abbas ini pada umur 71. Ya, pada tahun berapa? 68 di Thaif. Yang mensolati adalah Muhammad ibn Hanifah. Ya, Muhammad ibn Hanifah. Lalu kemudian ini wala maudhi'a liyusalla alaihi, ketika Ibnu Abbas ini pengen disolatin jenazahnya. Maka ja'a ta'ir abyad, maka datang tuh, hinggaplah burung yang putih, ya, dakhala fi akfanihi, masuk ke kafannya Ibnu Abbas. Fatumisa falam yujad, ketika burungnya itu mau dicari ini dalam kafannya, nggak dapat. Mana burung tadi itu? Tadi masuk ke dalam kafannya Ibnu Abbas. Maka terdengarlah suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi tetap Ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat. Sahabat itu adalah masyarakat murid-muridnya Rasulullah SAW. Itu manusia terbaik selepas para nabi dan rasul. Kenapa? Karena mereka melihat nabi, beriman kepada nabi, mati dalam keadaan iman. Itulah sahabat. Ya, kalau Abu Jahal itu melihat nabi tapi nggak beriman, Abu Lahab melihat nabi, ya kan, nggak beriman, maka bukan sahabat. Nah, kita ini umat nabi, cinta kepada nabi tapi tidak melihat nabi, maka kita ini bukan sahabat, jauh, ya. Ustaz, saya mimpi jumpa Rasulullah misalkan. Iya, kalau kita mimpi jumpa Rasulullah itu betul-betul Rasulullah. Ya, kenapa? Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat aku di tidurnya alias mimpi, maka dia sungguh telah melihat aku.
Fa inna syaiton la yatamatsalu bi, karena syaitan itu nggak bisa nyerupai wajahku. Kalau mungkin kalau wajahnya fulan ya, saya ngelihat kamu deh dalam tidur aku. Nah, itu setan mungkin saja tuh Pak menjelma sebagai itu orang. Tapi kalau nabi nggak mungkin wajahnya diserupai oleh syaitan. Nah kalau ada orang mimpi ketemu nabi, dia bukan sahabat. Kenapa? Karena dia melihatnya itu dalam tidur, dan Rasulullah itu udah wafat lama. Jadi melihat nabi masih hidup, nah itu sahabat. Baik dia ngelihat nabi atau nabi ngelihat dia. Kok gitu Ustaz? Iya. Ada sahabat yang buta. Ada sahabat yang buta. Nabi ngelihat dia nggak ngelihat sahabat. Siapa kata dia? Abdullah bin Maktum. Ya, sahabat itu yang buta ada Pak, tapi yang tuli nggak ada. Ya, hikmahnya apa? Mereka semua supaya mendengar sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib. Itulah sekilas daripada riwayatnya, profil ya daripada sahabat Ibnu Abbas. Kemudian Abbasnya adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ulida qabla Rasulillah di sanatain. Dilahirkan Ibnu Abbas ini 2 tahun sebelum dilahirkan Nabi. Jadi walaupun ini Abbas ini pamannya Nabi, ya kan, tapi usianya nggak jauh, cuma tua 2 tahun lah daripada Rasulullah itu. Siapa namanya? Lebih tua 2 tahun, Haji Abbas. Maka wa kana radhiyallahu anhu ta'ala tawilan jamilan abyad. Itu apa namanya? Abbas itu adalah seorang yang tinggi, yang sangat ganteng, yang putih wajahnya. Kemudian Nabi mengatakan, man adal Abbas faqad adani. Barang siapa yang menyakiti Abbas, maka sungguh dia telah menyakitiku. Innama amru rajul silu abi. Jadi beliau adalah pamannya Nabi yang wajahnya itu mirip-mirip dengan ayahnya Rasulullah SAW, itu Abdullah. Lanjut lagi keterangan matan hadis. Abbas ini meriwayatkan hadis 35 hadis. 35 hadis. Wafatnya Abbas di Madinah, ya. Wafatnya Abbas di Madinah, wafat pada usia 88 tahun. Dimakamkan di Baqi. Kalau anaknya Ibnu Abbas, Abdullah itu di Taif. Kalau ayahnya Abbas di Baqi. Ya. Keterangan man hafidhallaha hafidhahullah. Barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan jaga dia. Ya, barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan jaga dia. Ini maksudnya gimana? Ra'a awamirahu wa hafadha 'alaiha. Jagalah Allah, maksudnya jagalah perintah Allah. Semua perintah Allah dijalankan, semua larangan Allah ditinggalkan, alias takwa. Ya, maka nanti Allah akan jaga engkau. Dalilnya wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kamu semua kepada Allah, maka Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, bukan berarti kita ke pasar Allah ke pasar, kita ke kantor Allah juga ke kantor. Ya, Allah itu nggak pindah tempat Pak, dan nggak bertempat. Allah wujud bila makan. Allah ada tidak bertempat. Ya, Allah wujud bila jihad. Allah ada tidak pakai arah. Kalau yang bertempat, yang berarah itu adalah makhluk. Selain Khaliq, selain Allah adalah makhluk. Dalilnya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang menyamai Allah. Dan kalau Allah bertempat misalkan di langit, ya berarti Allah butuh kepada tempat. Berarti sama kayak makhluknya, yaitu bertempat. Kalau Allah itu ada di depan, di atas,
ya kan? Berarti Allah sama kayak makhluknya. Ustadz, kita kalau doa kan ke atas, gitu. Tangannya ke atas. Itu kalau sholat itu menghadap kiblat, ya. Ini gimana maksudnya? Kalau sholat, kalau Ka'bah itu kiblat dalam sholat. Tapi kalau doa, kiblatnya adalah langit. Ya, maksudnya kita bukan berarti Allah di langit ya, itu menunjukkan yang mulia ya. Nah, jadi Allah itu, jadi kita kalau doa menghadap ke atas, ke langit, tangan kita ke atas. Terus kemudian para ulama mengatakan man hafizallah fi sobahu wa sigarihi hafizahu fi kibarihi, ya, wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi. Masyaallah. Barang siapa yang menjaga Allah, menjaga itu maksudnya takwa kepada Allah di masa mudanya, di masa kecilnya, maka Allah akan jaga dia di saat dia tua. Ya. Dan Allah akan baguskan, kuatkan pendengarannya dan penglihatannya. Kalau kita perhatikan ulama, Pak, ya, ulama yang betul-betul soleh, yang mengamalkan ilmunya itu, walaupun usianya 90 tahun, itu daya ingatnya masih. Coba perhatikan ya, ulama-ulama sepuh-sepuh itu masih ngajar, hafalan hadisnya masih kuat, ya, penglihatannya masih tajam, ya. Kenapa? Karena di masa mudanya ya beliau ibadah, kagak maksiat, ya, baca Al-Quran, menghafal kitab-kitab agama dan sebagainya, ya. Jadi masa tuanya Allah jaga, ya, hatinya Allah jaga, fisiknya juga Allah jaga. Itu ada seorang ulama namanya Taus, ya, usianya itu sangat-sangat tua pokoknya. Jadi ada orang nih pengen nyari hadis ke Imam Taus, mau nanya sebuah hadis, memberatkan sebuah hadis. Ketika ketok pintu, ternyata yang keluar, ya, seorang yang begitu tua, ya. Kata orang tadi, kamu mau cari siapa? Saya mau nyari Taus, Imam Taus. Maka kata orang tadi, ya, oh sebentar, saya panggilkan bapak saya dulu. Jadi orang yang tua itu siapa? Anaknya, nggak taunya. Saya panggilkan bapak saya dulu. Gitu. Oh, itu yang nanya jadi ragu. Anaknya aja udah tua begini, gimana bapaknya nih, gitu kan? Masih kuat gak hadisnya nih, ya? Ternyata setelah ditemui itu, setelah dipanggilkan, kata Imam Taus, sudah tahu kali, kamu nggak usah ragu dengan hafalan hadisku, ya kan? Ternyata betul, setelah diuji hafalannya begitu kuat, ya. Jadi walaupun masih udah tua sekali, masih kuat, ya. Kenapa? Karena di masa mudanya itu nggak maksiat, ya. Jadi apa sih namanya, begitu juga dengan kita, ya. Kalau kita itu menjaga diri kita dari yang maksiat, insya Allah di masa tuanya Allah akan jaga. Ini juga termasuk juga di sini diceritakan Al-Qadhi Abi Thayyib rahimahullah taala, beliau hidup 160 tahun, tapi semua anggota tubuhnya itu nggak ada yang kurang, nggak ada yang cacat. Penglihatannya masih tajam, pendengarannya masih tajam, ya, fisiknya juga masih bugar. Maka ketika ditanya kepadanya, apa resepnya ini? Maka beliau mengatakan, lam aqsillah bi'udwin minha. Aku tidak pernah bermaksiat dengan anggota tubuhku. Tadi kaidah, tadi kata Nabi apa? Barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Bahkan ini sampai harta-hartanya juga. Itu kalau kita baca surat Al-Kahfi ada ayat wa kana abuhuma sholihah. Itu kan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini kan ketika berada di sebuah kampung nih, Nabi Musa ini pengen belajar kepada Nabi Khidir, padahal Nabi Musa itu lebih mulia, ulul azmi minar rusul, tapi ternyata ngaji kepada Nabiullah Khidir. Ketika di sebuah kampung, ya, yang mana orang kampung tersebut cuek, kagak memuliakan mereka berdua. Lalu kemudian tiba-tiba Nabi Khidir itu merenovasi rumah yang
udah mulai hancur lah. Di surat Al-Kahfi ini ada. Ya, maka Nabi Musa tanya, ya, Nabi Musa tanya, loh, kenapa diperbaiki? Mereka saja orang kampung sini perlakuannya nggak baik kepada kita. Wa kana abuhuma soleh. Gitu, ya. Jadi Nabi Khidir itu punya ilmu apa bisa melihat yang akan datang gitu, Pak. Nah, tapi kalau Nabi Musa tidak punya, ya. Jadi Nabi Musa ini memang seorang rasul. Jadi untuk mengajari kepada umatnya, kaumnya, beda dengan Nabiullah Khidir yang hanya seorang nabi. Untuk masalah ini lebih tinggi Nabi Khidir lah ilmunya, ya. Nabi Musa nggak tahu apa-apa. Kata Nabi Khidir apa? Jangan kamu tanya sebelum aku menjelaskan. Sehingga akhirnya berpisah itu, ya, Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya, begitu beratlah, ya, mencari ilmu. Seorang rasul aja Nabi Musa mengatakan cari ilmu itu berat. Ya, apalagi kita, ya. Itu ternyata di situ, di rumah itu ada seorang anak yatim, ya, yang di rumahnya itu banyak harta, sehingga Allah utus Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk merenovasi itu rumah. Apa sebabnya? Abuhuma solihah, ayah dan ibunya itu orang-orang soleh. Dan diriwayatkan itu sebenarnya bukan bapak langsung, Pak, itu 7 turunan ke atas. Jadi apa sih namanya, kakeknya lagi, bapaknya, kakeknya, terus itu soleh, sehingga 7 turunan ke bawah Allah jaga itu, sampai harta-hartanya juga dijaga. Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu mengatakan kepada putranya, Sa'id ibn Musayyib ini seorang tabi'in. Kalau sahabat itu yang melihat Nabi, tabi'in itu yang melihat sahabat, tabi'in yang melihat tabi'in. Nah, Sa'id bin Musayyib adalah salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, la zidanna fi sholati, sungguh aku tambah sholatku min ajlika, karena engkau, gitu. Rojaan an uhfidha fika, mengharapkan, ya, semoga Allah akan jaga engkau. Jadi kalau kita sayang kepada diri kita, harta kita, anak-anak kita, maka kita dekatkan diri kita kepada Allah. Sebagian para masyayikh mengatakan, innallaha la yahfadhu birrajuli shalih, sesungguhnya Allah menjaga, ya, laki-laki, ya, perempuan juga, orang yang soleh, ya. Apa yang Allah jaga? Waladahu, anaknya, wa walada walidihi, anak-anaknya, cucunya berarti, wadawiratil lati haulahu, ya, dan terus ke bawah. Jadi kalau kita ingin anak kita dijaga pada Allah, kita jaga Allah. Kita taat perintah Allah. Lanjut lagi, sebagian ulama mengatakan ra'aitu ra'iyan yusalli wa dhibu yahfadhu ghanamahu. Kata sebagian ini riwayat mengatakan, ada seorang, aku melihat penggembala sholat, wa dhibu yahfadhu ghanamahu, sedangkan serigala, seekor serigala, bukan seorang serigala, seekor serigala itu menjaga kambingnya. Jadi dia sholat, ya kan, yang jaga kambingnya siapa? Serigala. Iya, namanya serigala kan dia akan memburu domba tuh. Maka falamma faragha min sholatihi qultu lahu, ketika orang tadi selepas sholat, aku katakan kepadanya, aku berkata, mata istolaha dhibu ma'al ghanam, sejak kapan tuh serigala berdamai dengan kambing? Faqala lamastolaha rabbul ghanam ma'a rabbil dhibi, ketika hubunganku ini baik kepada Allah. Jadi sampai hewan peliharaannya pun Allah jaga. Jadi berarti kalau kita takwa kepada Allah, ihfadillah, kitanya Allah jaga sampai tua, ya kan. Kemudian anak kita, keturunan kita, harta kita, plus juga itu tadi itu apa namanya, hewannya. Kemudian juga nih ada sebuah kisah,
annal yasan dakhala hujrata Rabi'ah Adawiyah. Ada seorang pencuri itu masuk ke rumahnya Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu anha, seorang sahabiah. Wahia naimatun. Rabi'ah Adawiyah ini lagi tidur. Fahamal siyaq wa talabal bab falam yajidhu. Itu maling itu, ada seorang maling ya masuk ke rumahnya Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu anha. Termasuk perkataan Rabi'ah Adawiyah itu, beliau mengatakan istighfaruka tahtaju bi istighfarin katsir. Istighfarmu itu perlu diistighfarin lagi. Kenapa? Kita istighfar masih lalai, istighfar masih bengong, ya kan? Istighfarnya nggak tawaju, taubatnya setengah-setengah. Kalau untuk ini saya taubat, kalau dosa yang ini masih belum lah, gitu ya kan? Jadi istighfar kita itu perlu diistighfarin lagi, gitu ya. Ini. Maka Robiawi itu maling tadi ini merampok, mencuri barang-barangnya Robi'ah Adawiyah. Kemudian ketika mau cari pintu keluar, falam yajidhu. Wah, mana pintu keluarnya? Nggak bisa keluar dia. Kemudian dia diletakkan itu barangnya curian itu, barangnya Robi'ah Adawiyah. Ketika ditaruh barangnya, pintu keluar kelihatan. Nah, ketika diambil barangnya yang dicuri itu, mau keluar, pintunya nggak kelihatan. Gitu-gitu aja terus, taruh barangnya kelihatan pintunya, ya, bawa barangnya pintunya nggak kelihatan. Kemudian fahatafa bihil hatif, ada suara tanpa rupa mengatakan ingkanal muhib naiman, kalau orang yang cinta kepada Allah itu tidur, fa innal mahbub yaqdon, maka yang dicintai yaitu Allah tidak akan tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum, Allah itu nggak tidur, nggak ngantuk, ya. Lalu kemudian setelah dengar suara ini, ya, suara ini juga mengatakan do'is siyab wahruj minal bab, letakkan tuh baju-baju itu, barang-barang curian itu, keluarlah dari pintu, ya. Maka fa inna nahfadhuha wa la nad'uka laka wa in kunta naimatan, ya. Fa wada'aha tsumma kharaja wa taba. Ya, akhirnya ringkasnya itu pencuri tadi bertaubat, ya. Jadi simpelnya takwa kepada Allah itu sebab Allah jaga dia, keturunannya, bahkan hartanya di dunia, dan Allah jaga agama dia juga. Kemudian keterangan ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah maka kamu akan mendapati Allah di depan kamu. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah tadi saya katakan Allah ada tanpa arah. Kita itu diibaratkan seperti musafir. Ya, mau kemana nih? Mau ke Jogja, mau ke Bekasi, mau ke Bandung. Nah, ke rumah siapa? Nah, ternyata yang kita tuju atau orang yang kita cari ada di depan kita. Nah, itu jadi seperti itu. Ya, kita semua kan musafir. Musafir kemana? Ke surga. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan manusia ini panjang, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, finishnya kalau enggak ke surga ya ke neraka. Lanjut lagi keterangan hadis yang berbunyi wa idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu mintalah kepada Allah. Jadi ada sebuah makalah itu, man fataha babas su'al fatahallahu babal faqr. Barang siapa yang membuka pintu minta-minta, ini minta-minta selain Allah ya, maka Allah akan bukakan pintu kefakiran. Iya, ya, kurang aja ya, Masya Allah. Ini karena dia minta kepada selain Allah. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Ya, Allah itu dekat, bukan dekat ada di samping kita, ya. Allah Maha mendengar doa kita, dekat kepada kita, maka kalau kita minta kepada Allah pasti Allah akan berikan. Bedanya minta kepada Allah dan kepada makhluk itu apa? Kalau minta kepada Allah itu Allah semakin diminta semakin senang, Pak. Tapi kalau minta kepada makhluk, sekali minta dikasih, minta lagi dikasih kayaknya sih.
minta lagi dikasih, lama-lama minta mulu loh gitu. Kan sama orang tua juga gitu ya kan, kayaknya sih Pak ya, coba mungkin ya yang punya anak ini ya pengalaman kan, Pak minta duit Pak ya kan, minta duit Pak ya kan, wah minta duit tadi udah kapan aja habis coba ya. Jadi begitu ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kita tidak minta kepada Allah, maka Allah akan marah. Kalau makhluk sebaliknya, kalau kita minta terus kepada makhluk ya kan, nanti makhluk itu akan marah. Terus kemudian keterangan wa idasta'anta fasta'in billah. Apabila minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi Allah sendiri yang mengatakan, mau minta, minta kepadaku. Mau minta tolonglah kepadaku. Cuma kita mau minta kepada Allah enggak? Mau minta pertolongan kepada Allah enggak? Itu. Apakah kita minta pertolongan kepada selain Allah? Ini yang enggak boleh, ya kan? Tuhan kata Allah, Tuhannya siapa? Mintanya kepada siapa? Gitu ya. Lanjut keterangan wa'lam annal ummah law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka ila akhir. Sampai wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Seumpama seluruh makhluk memberikan manfaat atau madorot jadi satu, itu nggak akan bisa memberikan manfaat atau madorot bahaya kepada engkau. Jadi ini pelajarannya takdir ya, takdir. Wah saya jatuh, itu semua dari Allah semua itu ya. Kita sakit dari Allah. Tapi kalau kita terkena, kalau kita mengenai kepada kita kebaikan-kebaikan, ya kita alhamdulillah ini semua dari Allah. Tapi kalau mengenai kepada kita hal-hal yang buruk atau yang tidak kita inginkan, ya kita istighfar ya, ini semua karena salah saya gitu ya, nyalakan sendiri, jangan nyalakan Allah ya. Makanya ada alhamdulillah, ada juga astaghfirullahalazim. Mungkin sampai sini yang mau ditanyakan, saya cek apa sih namanya, biar ada jeda untuk bertanya mungkin. Iya, iya Mas. Bagaimana hukumnya atau balasan pada seseorang sudah memahami ilmu ataupun amalan, namun dia tidak mengamalkan ataupun menyampaikan. Padahal kelak di akhirat Allah akan bertanya, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum Allah bertanya makna apa itu. Iya, jadi apa sih namanya? Kewajiban kita itu dua ya. Pertama, kita belajar ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu kita. Satu lagi deh, menyampaikan ilmu kita gitu. Belajar, mengamalkan, lalu menyampaikan. Itu. Nah, itu semua kalau kita nggak tunaikan, itu tadi nanti akan ada pertanyaan kita tentang ilmu kita. Gitu. Oh ternyata saya nggak punya ilmu, apa yang mau kita sampaikan? Ya salah juga, kenapa? Karena nggak belajar. Gitu. Jadi manusia ini celaka illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Yang berilmu juga jangan senang dulu, dia masih masalah juga nih. Illal amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya juga masih celaka, jangan senang-senang dulu. Illal mukhlisun, kecuali dia ikhlas. Yang ikhlas ini juga harus istiqomah, karena yang namanya setan itu 24 jam nggak ada liburnya kecuali Ramadan kali ya, itu selalu mengajak manusia untuk ke neraka, nemenin dia di akhirat, di neraka ya. Nah, jadi cara menjawabnya ya kita belajar, kemudian kita amalkan, dan juga kita sampaikan. Ya nanti kalau kita nggak sampaikan, ya ini nanti akan menjadikan bermasalah kita di akhirat. Ya kurang seperti itu. Jadi kadang kan ada orang, si fulan dakwah misalkan, si fulan ngajar, ya tapi kadang-kadang dia nggak ngamalin bisa gitu kan. Ada itu Pak, udah kamu nggak usah ngajak dia sholat gitu. Ya. Atau apa sih namanya? Saya malas menyampaikan, kenapa? Karena saya juga merasa belum betul. Jadi pertama
ya, mengamalkan itu perintah sendiri, menyampaikan juga itu perintah sendiri gitu. Jadi semua ya itu apa sih namanya, sama-sama kewajiban. Jadi nggak bisa dipilih-pilih, ya kan? Gimana cara menjawabnya? Ya nanti kita tahu sendiri. Kita amalin nggak di dunia ilmu kita? Kita sampaikan nggak ilmu kita? Gitu, ya. Kalau untuk menyampaikan dakwah itu semuanya wajib ya. Artinya, ayo ngajak sholat, ayo jangan maksiat. Tapi kalau ngajar itu yang ahlinya, yang ahlinya. Jadi kalau saya malas ngajak orang sedangkan saya bukan ustadz, ajak aja, ya, ajak aja. Kalau kan cuma ngajak, gitu. Saya ini ada orang maksiat, tapi saya bukan ustadz, cegah aja kalau kita bisa. Nah, tapi kalau ngajar kita serahkan kepada ustadz, kita serahkan kepada kiai, wallah alam. Ya kurang lebih seperti itu. Ada yang lain mungkin? Gimana Pak DKM? Ya mungkin di lain saat kita akan teruskan keterangannya nanti, apa sih namanya, karena memang belum selesai keterangannya, masih, tapi matanya sudah kita bahas, eh, tentang hadis ke-19. Mungkin kalau jamaah mau lihat kitab-kitab hadis di Google tuh ada itu PDF-nya, kitab hadis Arba'in Nawawi yang ke-19. Nanti bisa dicocokkan dengan yang saya uraikan tadi ya. Nah, intinya ya Quran perlu dipelajari, hadis juga perlu dipelajari, fikih juga perlu dipelajari, akidah juga perlu dipelajari, ya. Intinya belajar. Ya, Ustadz, saya udah ngaji nggak paham. Jadi orang belajar ilmu agama itu kalau nggak paham itu udah untung sebetulnya. Berkahnya dia dapat. Berkahnya dia dapat. Ya. Imam Ghazali itu ayahnya bukan orang alim, tapi ayahnya itu ya orang awam, tapi cinta kepada ahli ilmu. Beliau tuh ayahnya Imam Ghazali itu Hujjatul Islam ya, itu ayahnya seorang penjual manisan. Itu setiap mau jualan itu mesti disisihkan buat para pelajar ilmu agama. Jadi bukan sisa, ini sisa nih dikasih ke anak murid itu, bukan, memang disisihkan. Jadi kalau ada yang beli, oh nggak bisa, ini buat, memang saya sisihkan buat orang-orang yang belajar ilmu agama, sehingga sebab dia cinta kepada ahli ilmu, maka ternyata punya anak lah sebagai siapa, Imam Ghazali. Maka kita mungkin yang bukan ustadz atau mungkin kita bukan ulama, kita harus cinta kepada ulama, harapannya nanti anak kita jadi ulama, kalau enggak mungkin anaknya lagi, cucunya, Allah alam ya soal. Ya itu saja, semoga puasa kita, ya, qiyamul lail kita, ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan iman wa ihtisaban. Iman, kenapa harus ada iman? Karena seluruh amal tanpa iman tidak akan diterima. Ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Riwayat lain mengatakan man koma, ada koma tuh, koma di sini kata dia, di antara maknanya adalah sholat taraweh. Ya, sholat taraweh. Barang siapa yang sholat taraweh iman wahtisaban, itu apa pahalanya? Allah janjikan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi. Ya, dosa-dosanya yang telah lalu Allah akan ampuni. Allah a'lam bishawab. Maaf bila mana ada benarnya datang dari Allah, bila mana ada kata yang tak berkenan
atau penjelasan yang belum bisa dipahami. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Mau 1 menit. Apa? Mau 1 menit. Iya Pak. Siap. Udah tak kenal saya. Yang kemarin yang salat malam itu kan kemarin.